Ini minta Pak Hasto untuk melaporkan bukti video skandal korupsi elit politik kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau memang Pak Hasto ini punya nih bukti-bukti, laporin. Jangan disembunyiin, apalagi dibawa ke Rusia. Ngapain? Analisa gua kasus Hasto untuk menutupi ulah Sri Mulyono. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait rencana membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara. Waduh, kuncian Jokowi and the gang kabarnya ada di Rusia nih. Berani dibongkar nggak ya? Hasto Kristianto kekeh dia punya bukti puluhan video. Kata jubir PDIP Guntur Romli bahwa Pak Hasto, Sekjen PDIP ini punya puluhan video dan berkas-berkas yang ini kalau misalkan dibuka bakal bikin geger seluruh Indonesia. Ini ungkapan-ungkapan ini adalah sebuah serangan balik begitu atau cara Hasto mempertahankan diri ketika statusnya sudah jadi tersangka KPK. Kalau saya sih menganggap bahwa apa yang diceritakan oleh Guntur Romli, kalaupun benar, kita dorong untuk dibuka itu semuanya. Buka-bukaan aja. Kalaupun itu bohong, itu cuman makin menebalkan bahwa PDIP itu tukang mainin isu, produsen isu gitu ya. Tapi kalaupun benar, kita berharap benar. Kita berharap benar bahwa Pak Hasto ini punya bukti-bukti yang bisa menjerat orang-orang penting di negara ini. Saya tidak peduli. Siapapun ketika bersalah, jadi harus dibuka gitu ya. Buka-bukaan aja Pak Hasto. Juga ini seperti yang dinyatakan oleh Tessa Mahardika, jubir dari KPK ya kan. Ini minta Pak Hasto untuk melaporkan bukti video skandal korupsi elit politik kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau memang Pak Hasto ini punya nih bukti-bukti, laporin. Jangan disembunyiin, apalagi dibawa ke Rusia. Ngapain? Justru dengan begitu kita jadi mikir jelek nih Pak Hasto ngibul atau gimana. Kalau punya bukti beneran ya dibawa ke penegak hukum. Seperti yang disampaikan oleh Tessa Mahardika ini. Tessa mengatakan segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan ke aparat begitu. Di konfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto mengatakan segala laporan dari masyarakat yang menyangkut korupsi pasti ditindaklanjuti. Sebelumnya juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto ini akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Sekali lagi. Ini ditantangin malah sama KPK ya. Kalau punya bukti laporin, kata jubir KPK ini ya. Punya bukti ya, laporin aja gitu. Analisa gua kasus Hasto untuk menutupi ulah Sri Mulyono. Jadi gini, dugaan banyak orang bahwa di dalam tubuh KPK masih ada oknum yang sebut saja sebagai kepanjangan tangan atau pelaksana tugas perintah-perintah Sri Mulyono. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, partai yang sudah membesarkan Mulyono sejak pertama kali melek dunia politik, sudah kasih spill bahwa dia bakal dipaksa untuk jadi tersangka oleh KPK. Dan bener aja kan, kemarin Sekjen yang kritis itu dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka. Materi sangkaannya sendiri sangat-sangat receh dan sama sekali tidak ada kerugian negara yang disampaikan. Dan ini memperkuat dugaan bahwa mentersangkakan Hasto di malam Natal itu adalah fix upaya-upaya untuk menutupi isu-isu masalah negara yang memalukan. Oke. Ini banyak konten kreator yang coba untuk membela Hasto Kristianto dengan narasi yang sama lemahnya gitu ya. Posisi Pak Hasto itu sudah lemah karena sudah tersangka oleh KPK. Jadi kalau makin dibelain, belain tersangka. Cuman gak apa-apa sih. Dalam arti begini, gak apa-apanya itu Pak Hasto punya hak untuk membela diri. Sebelum putusan bahwa Pak Hasto bersalah, dengan putusan pengadilan, maka siapapun boleh dong kalau misalkan mau membela Pak Hasto seperti ibu yang barusan tadi. Cuman kenapa alasannya jadi mengada-ngada gitu. Yang pertama analisanya adalah
tersangkanya Hasto adalah kerjaan dari Mulyono alias Jokowi. Penjelasannya apa? Penjelasannya apa? Tidak ada, cuma nuduh saja Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah apa istilahnya? Jadi rakyat sipil biasa, rakyat biasa di Solo, Kelurahan Sumber. Beliau sekarang ada di sana. Ketua RT pun gak jadi ketua RT gitu. Jadi sudah tidak lagi menjabat jabatan publik apapun. Bagaimana seorang Pak Jokowi yang sekarang jadi rakyat biasa punya kekuatan untuk menyetir KPK gitu. Penjelasannya apa? Tidak ada, yang penting tuduh aja dulu. Yang kedua adalah tadi narasinya ini kasus Hasto adalah cara orang untuk atau cara Pak Jokowi untuk menutupi kasus-kasus besar yang terjadi di masa pemerintahan Pak Jokowi. Kasus apa ini? Justru kita itu tertarik, katanya Pak Hasto punya bukti puluhan video. KPK nantang nih, oh punya bukti puluhan video, buka. Ditantangin sama KPK. Jadi ini sebenarnya bukan ke Pak Jokowinya, justru kita nuntutnya ke Pak Hasto Kristianto. Oh punya banyak bukti kasus-kasus lain nih, ya jangan disembunyiin dong, dibuka sekarang, di live di publik, di live di TV misalkan, gak apa-apa, let's go. Cuman kalau misalkan sekarang itu masih nuduh Jokowi, yaitu template. Dari kemarin-kemarin apapun yang terjadi kepada PDIP, hal-hal jelek semua salah Jokowi. Kita rakyat garu-garu kepala gitu. Kenapa Jokowi lagi? Jokowi itu udah gak ngapa-ngapain gitu loh. Akan memberikan dukungan kepada KPK. Tapi kalau ini dibalik Pak Hasto yang duluan tersangka di proses hukum, ya akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dan itu mau nggak mau akan diarahkan seakan-akan karena Pak Hasto melawan Pak Jokowi, itu maka sekarang Pak Hasto jadi tersangka. Ya akhirnya kan malah Pak Jokowi yang bisa jadi ketawa-ketawa sekarang ini. Oh dia bisa jadi hanya bagian dari permainan kecil, tapi seakan-akan Pak Jokowi yang dianggap hebat, yang mampu mengendalikan ini semua gitu. Ya itu meskipun itu tidak menafikan ada dugaan peran dari Pak Jokowi, tapi posisinya kan menjadi ya apapun ini politis, bahwa kekuasaan akhirnya tetap agar ini menang. Kalau bahasa Jawanya asu gede menang kerai gitu. Jadi anjing besar menang berkelainya gitu. Itulah kira-kira gambarnya itu. Ya kalau sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi punya jabatan publik itu fakta. Jadi kalau misalkan orang-orang PDIP masih menyebut Jokowi sebagai sumber dari masalah ini semuanya, masalah yang menghadapi PDIP sekarang adalah bentuk settingan gerakan dari Pak Jokowi itu justru menebalkan prasangka bahwa Pak Jokowi itu memang sehebat itu. Waduh, PDIP itu bukan partai kecil. PDIP itu partai yang sudah malang melintang di dunia politik Indonesia, lahir dari gerakan reformasi dan seterusnya. Ini partai bukan partai ecek-ecek. Kok iya setiap kali ada masalah nuduhnya ke Pak Jokowi? Berarti partai sebesar ini tuh kalah hanya dengan satu orang yang namanya Joko Widodo. Pak di depan Pak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait rencana membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara. Usai menghadiri agenda perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena pada Sabtu malam 28 Desember, Prasetyo menegaskan bahwa segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas. Sebelumnya juru bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli melalui unggahan video Instagramnya pada Kamis 26 Desember, mengungkapkan adanya rencana untuk merilis video yang akan membongkar keterlibatan pejabat negara dalam kasus korupsi. Guntur Romli menambahkan bahwa video tersebut jika dirilis diperkirakan akan mengubah peta pemberantasan korupsi dan mengguncang opini publik dengan bukti-bukti mencengangkan. Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang kuat, serta memastikan bahwa pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran. Menarik ini. Pemerintah tidak membantah bahwa tuduhan itu salah atau benar, tapi pemerintah
minta itu yang bilang begitu kasih bukti. Fair kan? Fair. Silakan Pak Hasto mengatakan ada puluhan video yang sudah saya bikin itu isinya tentang pembongkaran kasus-kasus beserta bukti-buktinya. Wah, menarik Pak Hasto. Tolong dirilis buktinya mana. Jangan cuman gara-gara Bapak sedang ditersangkakan, ya kan? Apalagi sekarang masih belum ketahuan nih posisi Pak Hasto sedang ada di mana. Bahkan mantan pimpinan KPK sudah menduga-duga ini jangan-jangan Pak Hasto sudah di luar negeri. Ya kan? Ini Harun Masiku jilid 2 jadinya kalau misalkan lari gitu ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika ditersangkakan KPK, Pak Hasto justru katanya punya banyak sekali bukti-bukti dari kasus-kasus lain. Menarik. KPK tadi sudah kita bahas ya, menantang Pak Hasto. Silakan dibuktikan Pak, dilaporkan, dirilis bukti-bukti itu. Kalau memang sudah diuji oleh pengadilan bahwa bukti itu valid, sah, ini kita tindak lanjuti gitu, ya kan? Enak kalau begitu. Ini Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menanggapi ya perihal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang katanya punya puluhan video. Kalau dirilis bakal bikin geger dunia perpolitikan se-Indonesia. Ini kata dari Guntur Romli ya, video-video dari Hasto ini mengenai keterlibatan pejabat negara dalam kasus korupsi hingga borok-borok kasus-kasus lainnya gitu. Jazilul Fawait mengaku penasaran dengan isi dari video ini yang kata Guntur Romli akan bikin geger gitu ya. Dan sebenarnya juga Jazilul Fawait juga mengingatkan Hasto kalau misalkan video itu justru tidak valid dan menjurus ke perbuatan fitnah, dia menyebutkan bahwa hal itu justru bakal jadi pidana. Ya kan? Jazilul mengaku tidak percaya dengan adanya video-video itu, kalaupun ada pasti sudah dirilis sekarang. Sebab kata Jazilul, untuk apa Hasto menyimpan rekaman video kejahatan apalagi menyebarkannya? Seorang sekjen loh. Harusnya ada keputusan yang besar kenapa harus begitu gitu ya. Karena sebelumnya juru bicara PDIP Guntur Romli membela Sekjen Hasto Kristianto bahwa status tersangkanya sekarang adalah buat-buatan karena sudah berani memecat Pak Jokowi dan seterusnya kan gitu. Sebagai bentuk pembelaan, bahkan nih Pak Hasto tuh punya puluhan video yang isinya soal skandal-skandal politik di negeri ini gitu. Tapi saya setuju dengan Waketum PKB nih Jazilul Fawait. Buat apa Pak Hasto tuh punya banyak barang bukti yang banyak ya, puluhan video gitu ya. Berarti kan ada puluhan kasus minimal nih yang melibatkan elit-elit politik. Kenapa disimpan oleh Pak Hasto? Yang pertama, kenapa nggak dilaporkan ke penegak hukum? Yang kedua, kenapa disimpan? Apa itu untuk bergen politik, untuk menyandra sandra-sandra politik begitu? Turutin apa mau saya, kalau nggak turutin apa mau saya, ini kasus Anda saya bongkar. Begitu, kan kita jadi mikir macem-macem gitu ya. Waduh, kuncian Jokowi and the gang kabarnya ada di Rusia nih. Berani dibongkar nggak ya? Jadi penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka KPK memancing berbagai reaksi nih, termasuk dari guru besar Universitas Saint Petersburg, Koni Rahakundini Bakri. Koni bilang bahwa dirinya telah mengamankan sejumlah dokumen penting di Rusia. Dokumen-dokumen yang udah dinotariskan itu, menurut Koni bakal jadi bom waktu di masa mendatang. Koni nyebut bahwa dokumen itu diamankan untuk melindungi kepentingan publik, termasuk Hasto dari upaya yang ia nilai udah didesain buat melemahkan posisi Sekjen PDIP tersebut. Koni merasa penetapan Hasto sebagai tersangka yang dilakukan di malam Natal menunjukkan bahwa itu emang udah dirancang untuk menciptakan dampak psikologis yang lebih besar. Padahal kata dia, masih banyak kasus lain yang lebih besar dan urgen untuk segera diusut. Nah, menanggapi pernyataan itu, politisi PDIP Ferdinand Hutahian bilang bahwa harusnya dokumen itu dibuka saja kalau menyangkut dugaan korupsi pejabat negara. Ferdinand pun menyebut nama Jokowi and the gang yang menurutnya mungkin termasuk dalam dokumen yang disimpan sama Koni itu. Menurut dia, kalau dokumen itu dibuka dan KPK berani menindak sesuai dengan bukti yang ada di dalamnya, maka kemungkinan publik pun bakal percaya kalau KPK tegak lurus dalam memberantas korupsi. Oh, jangan gitu dulu. Yang pertama-tama, bukti-bukti yang dimiliki itu tadi diuji di pengadilan dulu. Jangan lantas narasinya ini Pak Hasto punya bukti. Kalau bukti-bukti itu dikeluarkan,
terus kemudian KPK bisa mentersangkakan orang-orang sesuai dengan bukti yang diberikan oleh Pak Hasto, maka itu kerja KPK benar, jangan gitu dulu. Buktinya dikeluarin dulu, disidangin dulu, disidik dulu, ada penyelidikan dulu dan seterusnya. Baru kalau proses-proses itu sudah berjalan dan memang benar orang-orang yang disebut dalam bukti-buktinya Pak Hasto itu adalah tersangka atau orang yang bersalah, oke, bagus. Cuman sekarang masalahnya itu mau ditersangkakan atau tidak orang-orang dalam video-videonya Pak Hasto yang katanya puluhan itu tadi, itu urusan pengadilan. Sekarang itu dibuka aja dulu. Ya gak sih? Iya dong, dibuka aja dulu. Itu yang penting. Karena kalau disembunyiin, buat apa Pak Hasto disembunyiin? Buat apa? Serahkan ke penegak hukum.